Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toys.id bersama gua Ricky ya, akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gua akan review mainan yang ada di samping gua ini. Ini adalah mainan dari buatan Square Enix produk, yaitu Play Art Sky. Dan ini adalah mainan dari seri Final Fantasy 15, Noctis Lucis Caelum. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, kita bahas dari boxnya terlebih dahulu. Ini di bagian boxnya, di bagian depannya ini ada gambar si Noctisnya sendiri. Di sini keren banget Noctisnya ya. Dari segi boxnya, bagian depannya ini gue suka sih dari Play Art Sky. Dan uniknya di bagian box depan Play Art Sky Final Fantasy 15 ini kalau kalian jajarin 4 dari 4 jagoannya ini kan ada Noctis, Ignis, Prompto, dan Gladio. Kalau kita jajarin 4-4-nya itu akan membentuk satu jalan besar dan kayak wallpaper gede gitulah. Jadi ini boxnya bisa disambung-sambungin gambarnya. Terus ini ada logo Final Fantasy 15. Terus ini logo Play Art Sky-nya sendiri, dan di sini ada tulisan Noctis Lucis Caelum. Nah, ini mainannya seperti biasa, ini bukan mainan untuk anak-anak, ini adalah mainan untuk 15 tahun ke atas ya. Dan ini Square Enix produk. Di bagian sampingnya ini juga logo dari Final Fantasy 15 dan gambar Play Art Sky logonya. Di belakangnya ini kita bisa lihat preview-preview dari teman-temannya sendiri. Jadi teman-temannya juga ada nih Play Art Sky-nya. Di sini ada si Gladio, Prompto, dan Ignis, dan ini si Noctisnya sendiri yang di sini menurut gua keren banget juga ya Noctisnya. Dan di sini ditulis nih, di sini ada over double points of articulation. Jadi harusnya Play Art Sky ini dalam melakukan pose-pose dan dari segi artikulasi tidak akan masalah ya. Nanti kita coba lihat aja. Dan ini Final Fantasy 15. Di bagian atasnya juga ada tulisan Final Fantasy 15 dan di bagian bawahnya Square Enix product. Di box Final Art Sky ini di sini ada semacam magnet gitu, dan ini kita bisa buka kayak buku itu. Di bagian dalamnya ini ada si Noctisnya sendiri dan penjelasan singkat dari background si Noctis Lucis Caelum ini siapa sih gitu. Nah, ini kita bisa lihat mainannya sendiri. Kita lihat dari luar boxnya, dan ini ada engine blade, pedangnya dari si Noctis, gambarnya gitu. Dan dari segi box menurut gua Play Art Sky bagus sih menurut gua, dan gue suka dengan box Play Art Sky ini. Langsung aja kita buka isi dalamnya si mainan Noctis Lucis Caelum ini kayak apa ya. Nah, di bagian dalamnya ini kita dapat kayak stand di sini. Jadi standnya ini udah nempel nih sama kotaknya. Jadi kita kalau mau pakai stand kita harus robek boxnya, dan sayang sih menurut gua kalau kita robek boxnya. Dan menurut gua Play Art Sky ini nggak butuh stand kok, kecuali kalau kalian mau pose-posein kayak ekstrim ya, kayak misalkan dia mau menyerang musuhnya sambil terbang gitu ya harus pakai stand. Cuman ya kalau dari gua pribadi sih nggak perlu lah pakai stand gitu. Nah, ini ada petunjuk untuk bagaimana kita memasang standnya sendiri. Dan ini manual, jadi manual book, gak ada manual book di PSK ini, adanya petunjuk manual di samping-sampingnya ini. Nah, ini cara pengganti tangannya, cara masang pedangnya ke tangannya itu gimana gitu. Dan di sini adalah blister dari mainan Noctis Lucis Caelum ini. Ini kita ada si Noctisnya sendiri, dan kita hanya dapat dua macam part tangan untuk penggantinya, dua pasang sorry. Jadi kita dapat dua pasang part pengganti tangannya dan sepasang lagi pose tangan yang ngepel yang normal. Dan terus kita dapat dua pedang di sini, pedang engine blade dan satu pedang dari bapaknya sih setahu gua. Pertama yang pengen gue tunjukin adalah detail dari si mainan ini. Kita mulai dari parts-parts tambahannya dulu dari mainan ini ya. Nah, teman-teman, di sini kita dapat dua pedang untuk si Noctisnya sendiri. Dan ini menurut gua pedangnya ini keren banget ya. Walaupun terbuat dari plastik itu, tapi dari segi detail sih menurut gua mantap banget. Bisa dilihat ini engine blade-nya gila, detail banget menurut gua, keren banget. Dan warnanya sendiri gue suka banget sih dari pedangnya ini, dan ini pedang si bapaknya. Ini keren banget juga dan detail banget ya.
Kalau kalian bisa lihat, ini kayak ada kristalnya gitu, jadi bening. Dan dari segi ukirannya itu semua dibuat dengan niat banget dari si Square Enix produk ini. Gue suka banget lah dari segi si pedangnya ini. Terus untuk si mainan si Noctisnya sendiri, dari segi mukanya menurut gue agak sedikit kurang mirip gitu. Dari angle-angle tertentu gitu kayaknya kok agak aneh gitu mukanya ya. Mungkin menurut gue ada di matanya sini sih, menurut gue kayak ketebelan gitu ya, jadi kesannya kayak agak aneh gitu. Nah terus tapi dari segi bajunya nih, menurut gue bajunya keren banget juga dan detail banget juga ya. Dan di baju ini juga tengkorak-tengkorak itu semua dibuat dengan detail banget, sampai kecil-kecil gini dibikin gitu loh. Catnya sendiri juga nggak monoton gitu ya, nggak cuman hitam doang. Di sini ada shading-shadingnya atau gradasi-gradasinya di sini. Dan ini ada cap tengkoraknya, kantongnya, dan ini bahannya tuh ini bisa dimundurin gitu. Nah di sini bisa dilihat ada ball jointnya, bisa dimundurin. Nah terus nih bagian kakinya juga, talinya ya detail semua sih menurut gua. Sepatunya sendiri, dan ini bawahnya merah ya. Nah kalau kita dari segi artikulasi ya, menurut gua ini bagian palanya kita bisa nengok kanan kiri, tapi nggak bisa 360 derajat banget karena terhalang sama jaket ini. Cuman jangan khawatir, nih jaketnya bahannya lentur kok, jadi bisa gerak-gerak. Jadi kalau misalkan kalian pose-pose itu nggak terlalu menghalangi lah. Terus di bagian tangannya sendiri kita bisa muter 360 derajat juga. Nah ini bisa gerak gini. Dan ini bagian tangannya sendiri juga ada ball jointnya, dan ini bisa gerak-gerak juga nih ball jointnya. Nah terus di bagian dada sendiri ini juga bisa ada artikulasi juga. Ini jadi kayak ada ball jointnya seperti ini, jadi bisa gerak juga. Di bagian sini juga bisa gerak, bagian perutnya. Nah ini bagian kakinya juga bisa gerak. Nah ini bisa kayak gini juga. Di bagian kakinya sendiri juga tidak ada kendala, bisa naik turun juga. Tapi dari sepatu sini ya nggak ada sendinya, tapi nggak berpengaruh lah gitu loh. Teman-teman, jadi kesimpulan gue untuk mainan Play Arts Sky Noctis ini, menurut gue mainan ini dari segi detailnya sih parah banget, keren banget, dan niat banget kelihatan si Play Arts Sky bikin si mainan Noctis ini. Terus kalau kita ngomongin dari segi artikulasi dari Play Arts Sky ini, menurut gue ada plus minusnya dari artikulasinya. Minusnya kenapa? Menurut gue Play Arts Sky ini artikulasinya cukup unik menurut gue. Dia ada level-level joinnya gitu, maksudnya level-level, misalkan kita gerakin tangannya ke kiri gini ya. Jadi dia ada level-level gitu, jadi ada level 1, level 2, level 3, level 4 gitu. Jadi kita nggak bisa gerakin nih, netepin si tangan ini di antara level 1 dan level 2 gitu loh maksud gua. Jadi kalau kita melakukan pose-pose itu ada sedikit
gangguan lah gitu. Kalau misalkan kita mau di tengah-tengah sini nih posenya, itu nggak bisa. Tapi kelebihannya artikulasi seperti ini menurut gua kita nggak akan mengalami kendala kalau misalkan sendinya sendiri akan jadi kendor, karena ini udah ada level-level joinnya sendiri. Jadi kalau misalkan kita gerakin kayak gini, kita udah ada penahannya gitu loh. Jadi kita nggak mungkin ada kendala di loose mainan Play Arts ini. Ya bisa kita lihat nih, mainannya kokoh banget gitu loh. Kalau kita gini-giniin pun juga sendi nggak mungkin gerak. Nah itu kelebihannya dari si Play Arts ini dari segi artikulasinya. Jadi secara keseluruhan mainan Play Arts Noctis ini gua kasih nilai 8 dari 10. Oke, itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video gua, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada masukan dan ikutan untuk video gua ke depannya, jangan lupa kalian komen di kolom komentar. See you on the next video guys. Bye bye.